Selamat pagi, hadirin yang terkasih. Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 ini, saya akan berbincang-bincang dengan Romo J mengenai bacaan liturgi pada hari ini, terutama bacaan Injil. Untuk mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati terlebih dahulu. Kita awali dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Bismillah, kami bersyukur karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu dan menyerahkannya bagi kami untuk menjadi santapan bagi kami, agar dengan menyantapnya kami dapat menikmati kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Dan kami mohon semoga Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami pada kesempatan ini, agar kami dapat men-sharingkan permenungan kami mengenai bacaan suci pada hari ini dengan baik dan dapat berguna bagi kehidupan iman kami dan kehidupan iman umat. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang akan nanti dibacakan oleh Romo J. Pada Romo, saya persilakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Romo yang telah membacakan Injil pada hari ini. Sekarang mungkin Romo bisa memberikan permenungan mengenai bacaan Injil pada hari ini dan juga pesan-pesannya untuk umat yang mendengarkan kita pada hari ini. Baik, terima kasih Frater Emil, seluruh umat paroki Hati Santa Perawan Maria Tagonoda Putus Sibau. Salam sehat, Tuhan memberkati. Hari ini kita bersyukur pertama karena Tuhan melalui putranya Yesus Kristus memberikan tanda kepada kita semua. Tanda pertama, hidup. Tanda kedua, bahwa kita mendengarkan firman yang di dalamnya Yesus sendiri menjadikan dirinya sebagai roti hidup. Roti dalam konteks Timur Tengah menjadi makanan pokok yang memberikan kekuatan daya hidup bagi mereka. Karena itu mereka mengingatkan bahwa roti selalu menjadi makanan pokok. Bagi kita, Yesus hari ini memberikan kepada kita kekuatan melalui firman-Nya
Dia adalah roti hidup. Dia adalah anugerah yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Dia mengingatkan kepada mereka yang mau percaya, yang mau mengimani Dia. Dalam Injil Yohanes tadi, Dia berkata, "Akulah roti hidup." Kita tentu dalam konteks Indonesia makan nasi ya, kita sudah makan nasi, dan itu menjadi roti yang menghidupkan kita secara jasmani. Tapi juga ada rohani. Kita pagi tadi merayakan Ekaristi, makan roti hidup Yesus sendiri. Dia ada di dalam. Kita datang kepadanya, Dia memberikan kita kekuatan dari hidup baru. Karena itu selain ada jasmani, ada juga rohani. Kita perlu juga semakin percaya. Ada tandanya bahwa kita saat ini sudah makan, kita kuat. Tapi secara rohani kita percaya kepada Yesus yang bangkit adalah roti hidup. Kita juga akan selalu memperoleh kegembiraan, sukacita, apapun. Karena itu kepada umat, mari kita selalu datang kepada Tuhan, kepada Yesus, Sang Roti Hidup. Dia akan menguatkan kita. Demikian, frater. Jadi hari ini Yesus mengajak kita untuk selalu datang kepadanya yang adalah roti hidup. Baik, terima kasih Romo. Intinya adalah Yesus adalah roti hidup yang memberi kita hidup yang kekal. Kita seringkali mengikuti perayaan Ekaristi dan saya kadang-kadang secara tidak sadar itu melihat sikap kita ketika kita menyambut roti hidup tadi, Yesus Kristus yang hadir dalam rupa roti. Kadang-kadang sikap kita itu sama terhadap roti yang lain. Ketika kita menyambut tubuh Kristus, itu sikap kita sama dengan ketika kita makan roti biasa atau makan makanan yang lain. Mungkin Romo bisa memberikan semacam pencerahan atau peneguhan lah kepada umat yang mungkin selama ini sikapnya terhadap Ekaristi itu tidak jauh berbeda dengan sikapnya terhadap makanan biasa. Baik, terima kasih frater. Luar biasa, frater dalam keadaan sehat, semangat. Jadi kalau dalam konteks kita menyambut roti hidup Yesus sendiri tentu berbeda ya. Jadi kita memang sudah menyiapkan diri, kita datang secara lahiriah dan juga batiniah. Kita mengawali bingkai perayaan kita dengan sabda Ekaristi. Roti hidup itu terjadi dalam Ekaristi, dalam perjamuan. Karena itu yang pantas adalah kita sejak awal pernyataan kita memohon ampun, meminta Tuhan untuk menguatkan kita melalui pernyataan tobat waktu awal, beda dengan pengakuan dosa, karena tidak akan mengakukan secara pribadi, tapi ini pernyataan tobat. Kita sudah tobat, lalu kita mendengarkan sabda, lalu dikuatkan dengan Ekaristi. Nah, dalam menerima Dia, kita sudah mulai sebelum menerima Dia, kita mengatakan, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Dan kita berarah dari diri kita, sudah menyadari itu, lalu kita datang untuk menyambut dengan sikap ya, lahiriah dan batinnya kita siap. Setelah itu kita bersama dengan umat yang lain menyambutnya dengan sikap yang hikmat, sopan, dan kita ya mempraktikkan tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah, di dada. Lalu imam, bruder, suster, frater mengatakan tubuh Kristus. Kita harus dengan tegas, lantang menyatakan amin. Karena itulah kita menyatakan diri bahwa kita menerima Dia yang adalah roti hidup. Lalu kita bersatu dengan Dia. Nah, setelah itu kita akan diutus dan kita suruh mengarah ke Dia. Itu yang bisa saya jelaskan, frater. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ada roti yang berasal dari surga, ada roti yang berasal dari dunia.
Roti yang berasal dari surga itulah yang memberi kita hidup yang kekal, dan roti yang berasal dari dunia itu membuat kita bisa bertahan hidup di dunia ini. Jadi kita jangan hanya fokus pada roti yang berasal dari dunia ini, tetapi juga terutama fokus pada roti yang dapat memberi kita hidup yang kekal, yakni Tuhan Yesus sendiri. Jadi terima kasih Romo untuk renungannya bagi umat yang mendengarkan kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita bersama mohon berkat Tuhan untuk ziarah hidup kita dan juga untuk seluruh umat supaya tetap setia datang kepada Yesus roti hidup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup karya perutusan seluruh umat, para imam, bruder, suster, dan seluruh pelayan pastoral di paroki ini selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus Sang Roti Hidup memberkati kita semua. Amin.